sore. Sungguh hari ini hari yang luar biasa di tengah kehidupan kita. Kami bersama-sama berada di satu atap gedung yang ada di kota Sidoarjo yang sungguh luar biasa dengan suasana yang teduh, suasana yang redup karena sudah menjelang sore, mendung. Namun ada satu hal yang sore hari ini kita akan pelajari bersama-sama dalam satu kebenaran firman Tuhan yang akan membangun kita, yang akan membuat kita semakin luar biasa dalam hidup ini. Karena biar bagaimanapun Tuhan itu luar biasa dalam setiap langkah kita. Hari-hari ini kita sudah tahu bahwa kita sedang menghadapi sebuah kenyataan pandemi yang tidak pernah tahu kapan akan berhenti. Sedangkan Indonesia hari ini sedang ramai dengan bagaimana disuntik dengan imun atau dengan sesuatu yang akan membangun kehidupan kita, yang menguatkan kehidupan kita. Kita tahu bahwasanya bahwa situasi pandemi COVID ini sangat membuat banyak orang menjadi sengsara. Namun kita tahu bahwasanya betapa luar biasanya kehidupan ini ketika kita mulai mengerti bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang terjadi ini pada intinya, pada ujungnya akan membawa kepada kebaikan. Karena dikatakan bahwa Tuhan apapun yang terjadi bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Nah, kita harus tahu bahwa hari ini ketika pandemi ini terjadi, ada dua hal yang sedang terjadi yang kita akan pelajari dalam hidup ini. Yang pertama, bahwasanya pandemi ini membawa banyak orang mengalami sebuah situasi yang sangat sulit. Baik dari sisi usaha, dari sisi keuangan, dari sisi hubungan, dari relationship yang biasanya orang kalau nggak jabatan tangan kita merasa tidak nyaman dan sakit hati. Kenapa orang itu tidak jabat tangan? Hari ini kita tidak jabat tangan, hanya kita bersentuhan pakai siku. Hari ini kita tidak lagi seperti dulu kita berkumpul bersama-sama tapi menjaga jarak. Tidak lagi seperti dulu kita membuat sebuah kerumunan, tetapi kita sedang hidup bagaimana kita menjaga hidup kita supaya virus ini tidak menyerang kita. Namun satu hal yang kita harus pahami bahwa apapun yang terjadi dengan virus COVID ini itu tidak sebenarnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kesempatan ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bayangkan hari-hari ini kita banyak di rumah yang biasanya aktivitas kita tinggi, sementara ada jam malam kalau sedang ada PSBB kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi yang kita tahu adalah kejadian ini membuat banyak orang sedang menangis. Tangisan mereka karena keadaan. Perusahaan banyak yang mulai tutup. Banyak orang dikeluarkan dari perusahaan, dari pekerjaannya sehingga mereka tidak tahu harus bagaimana. Nah, kita harus boleh belajar memahami bahwasanya kejadian ini jangan sampai membuat kita kehilangan arah. Tuhan sedang membawa kita ke dalam sebuah pengertian bahwasanya apapun yang terjadi, Tuhan sedang mengajar kita bahwa kita mengenal Tuhan lebih baik. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Percayalah bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Makanya Tuhan itu mengajar kepada kita apapun yang terjadi dengan kehidupan ini, jagalah hidup kita dengan baik. Hari ini bukan hanya virus yang menyerang kita, tetapi di alam roh kita sedang bergerak. Kita lihat sedang bergerak sedemikian. Alam roh ini sedang menyebarkan roh ketakutan yang begitu luar biasa. Di sana sini banyak orang merasa takut, di sana sini banyak orang yang merasa jengah. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Dan roh ketakutan ini begitu luar biasa. Dan ketakutan ini sedang mewabah di mana-mana. Kekhawatiran sedang terjadi. Mereka takut dengan kehidupan, mereka takut mati, mereka takut apapun takut. Takut dengan karena kehilangan pekerjaan, tidak bisa makan dan semuanya. Yang punya usaha takut nanti usahanya gagal dan hancur dan semuanya. Kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Saya kasih tahu hari ini, kekhawatiranmu tidak akan bisa membuat engkau menjadi pulih. Sebab kekhawatiran, ketakutan adalah sesuatu yang sedang kita menolak atau kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Kenapa saya katakan demikian ketakutan? Ketakutan itu adalah, kalau saya definisikan begini, perasaan
tidak lagi percaya kepada sesuatu yang akan datang. Perasaan takut, perasaan cemas terhadap sesuatu yang akan datang. Padahal itu yang akan datang. Itu belum terjadi. Kekhawatiran ini membuat kita semakin tidak mampu untuk bangkit. Saya akan bacakan dalam satu kebenaran firman Tuhan supaya kita menjadi mengerti betapa Tuhan itu hebat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan simak dengan Filipi 4 ayat 6 ini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Kata apapun tidak ada batasan. Apapun. Berarti kalau kata apapun tidak dipilah-pilah. Apapun yang terjadi hari ini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki masa depan. Nah, sementara kalau kita takut dan cemas terhadap sesuatu yang di depan dan itu di depan kita, dan kita sudah merasa takut, berarti kita tidak mempercayai bahwa Tuhan memiliki masa depan. Benar dikasih Tuhan, tidak perlu kau takut dengan keadaan ini. Sebab Tuhan memiliki masa depan buat kita semua orang yang percaya. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Perhatikan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Nah, kekhawatiran kita tidak perlu kemudian menjadi besar dalam hidup kita. Karena kekhawatiran itu adalah sesuatu yang belum terjadi, yang ada di depan kita, dan sesuatu yang belum terjadi itu, kenapa kita harus takut? Dikatakan nyatakan itu. Kekhawatiran itu nyatakan di dalam doa kita kepada Tuhan. Kenapa dinyatakan? Nyatakan di dalam doa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki masa depan dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu akan membunuh iman kita. Kekhawatiran itu akan menghancurkan iman kita. Nyatakan itu di dalam doa. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu bukan berarti kita menjadi Tuhan atas Tuhan. Banyak kali kita berdoa menjadi Tuhan atas Tuhan. Kita paksa Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Tetapi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi jadilah kehendakmu. Kalau dalam hati kecilnya Tuhan Yesus, kalau bisa aku tidak dibunuh, aku tidak lagi dianiaya. Tetapi dia melihat bahwa ada satu hal yang lebih penting dari sebuah doa, yaitu kehendak Tuhan. Banyak kali kita berdoa, meminta kepada Tuhan dengan keinginan kita. Tapi Tuhan Yesus mengajar, berdoa, tetapi ada kehendak Tuhan yang luar biasa. Nyatakan, kalau saya terjemahkan begini, nyatakan dalam segala hal kepada Allah, di dalam doa menurut kehendaknya. Ketika kita menyerahkan Tuhan, ini masalahku, ini kehidupanku di saat pandemi ini. Kekhawatiranku itu begitu luar biasa, Tuhan tolong aku. Kita bersekutu di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan, jadilah kehendakmu. Sebab biar bagaimanapun, kehendak Tuhan itu akan lebih luar biasa daripada kehendak kita. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai yang berdaulat atas hidup kita. Jadikan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan alam semesta itu. Jangan kita mengatur Tuhan di dalam doa, tapi biarkan Tuhan berkehendak di dalam doa kita. Maka saya yakin dan percaya, di dalam doa itu, ketika ada kehendak Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang paling sulit. Pak, bagaimana bisa bersyukur sementara situasi seperti ini? Belum lagi bayar sekolah, belum lagi untuk makan, belum lagi untuk yang lain. Susah Pak untuk bersyukur. Kalau saya diberkati aku bisa bersyukur. Dikatakan demikian. Orang yang bisa bersyukur, orang yang selalu bisa bersyukur dalam segala hal, itu akan mendatangkan damai sejahtera. Ketika kita membawa hidup kita dalam ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi aku harus bersyukur, sebab apapun yang terjadi ini tidak akan membuat aku mati binasa, tetapi akan membawa aku ke dalam jalan Tuhan, damai sejahtera yang luar biasa. Oleh karena itu pandemi ini tidak akan membuat kita menjadi hancur hidup kita. Tetapi percayalah,
Pandemi ini cara Tuhan sedang mendidik kita untuk kita bersyukur. Pandemi ini cara Tuhan untuk membuat kita tidak lagi khawatir dengan keadaan. Tapi pandemi ini akan mengajarkan kepada kita semakin melekat kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita semakin dekat kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan kita harus berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Biar bagaimanapun kehendak Tuhan itu luar biasa. Jangan kau khawatir. Nyatakan semuanya itu di dalam doamu. Dan dengan ucapan syukur. Saya yakin dan percaya pandemi yang kita hadapi hari ini tidak akan membuat kita menjadi kalah. Sebab iblis sedang menebarkan roh ketakutan hari-hari ini. Di samping ada virus yang kecil yang tidak kelihatan, tetapi ada yang tidak kelihatan lagi, yaitu di dalam alam roh. Sedang dia menebarkan ketakutan supaya orang percaya kehilangan iman, orang percaya kehilangan kasihnya, orang percaya kehilangan harapan, dan orang percaya tidak lagi melihat Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kalau kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, kita akan berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Apapun yang terjadi dengan pandemi ini, aku akan selalu bersyukur. Puji Tuhan. Ketika engkau ada sesuatu yang sedang terjadi hari ini, jangan lagi khawatir. Nyatakan di dalam doa dan ucapan syukur. Maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Dan Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan yang luar biasa. Saya akan berdoa untuk saudara dikasih Tuhan. Ketika engkau mendengar atau melihat video ini, engkau sedang menghadapi sebuah situasi yang sulit. Engkau mengalami kekhawatiran hari ini. Dan iblis bekerja memasukkan roh ketakutan dalam hidupmu. Karena kekhawatiran adalah sebagian dari ketakutan itu. Dan ketakutan itu sudah membawa engkau semakin jauh dari Tuhan. Sehingga engkau kehilangan harapan kepada Tuhan. Hari ini, percaya. Ketika engkau mau berdoa, saya akan berdoa. Tutup matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat video ini. Kami percaya setiap roh ketakutan kami nyatakan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, roh ketakutan ini tidak ada lagi dalam kehidupan kami, tetapi damai sejahtera turun atas hidup kami. Pengharapan ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dengan keadaan kami dalam pandemi ini akan membuat hidup kami semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan sudah menolong kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, satu lagi. Saudara lihat satu video lagi bagaimana membawa iman kita. Nanti kita akan bikinkan sebentar lagi. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati.